belajar meskipun dari rumah. Tetap semangat belajar, positive thinking, serta bertanggung jawab walaupun di tengah pandemi COVID-19. Baiklah, materi kali ini adalah kita akan membahas masalah stoichiometry dalam konsep mol. Oke. Pada materi sebelumnya kita telah mampu menghitung jumlah total atom dalam satu gelas, ya, dalam satu gelas air, ya, walaupun hanya prediksi. Tapi paling tidak kita akan mendapatkan dasar untuk menghitung massa dan volume atom tanpa alat ukur sekalipun. Oke, kemudian untuk materi yang akan kita pelajari, ya, untuk materi stoichiometry dalam konsep mol ada dua. Yang pertama mengenai pengertian dan konsep mol, dan yang kedua adalah penerapan konsep mol itu sendiri. Baik, di sini ada, ya, konsep dan pengertian mol. Di sini ada diagram dan di sini ada gambar yang menghubungkan dan menganalogikan mengenai pengertian dari konsep mol itu sendiri. Ya, di situ ada jeruk, ya, buah jeruk dan semangkok bakso. Oke, ya, sebagai permisalan konsep dan pengertian mol, ya, misalkan kita akan membeli apel atau daging, kita selalu mengatakan kepada penjual berapa kilogram yang ingin kita beli. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menggunakan satuan untuk menyebutkan bilangan yang besar untuk mempermudah suatu perhitungan. Selain apel atau daging, kita juga bisa menggunakan satuan kilogram untuk membeli gula, ya, ataupun misalnya telur, ya. Nah, itu salah satu cara untuk menyebutkan bilangan yang besar, ya, yang untuk mempermudah perhitungan. Selain kilogram, untuk menyatakan banyaknya suatu benda sehari-hari dikenal dengan istilah satuan lusin, kodi, gross, dan rim, ya. Di mana satu lusin itu banyaknya 12, satu gross banyaknya 144, satu kodi banyaknya 20, dan satu rim banyaknya 500, ya. So, biasanya kalau rim ini biasanya untuk digunakan pada saat membeli kertas, ya, 500 lembar, ya, atau 500 banyaknya, ya. Semua contoh di atas, ya, kilogram dan lusin ataupun yang lain-lain itu merupakan besaran dan satuan serta ukuran dalam ilmu fisika yang sering dipakai dalam ilmu fisika, ya. Walaupun sebenarnya di kimia juga kita menggunakan satuan-satuan tersebut, akan tetapi harus diubah dulu ke satuan yang lebih kecil, misalnya gram ataupun yang lain-lain, atau misalnya miligram, ya. Ataupun kalau misalnya volume biasanya menggunakan satuan mililiter, ya, dari liter ke mililiter. Nah, sekarang apakah sebenarnya satuan zat dalam ilmu kimia? Nah, sebenarnya, ya, misalnya seperti ini, ya, 1 gram besi mengandung lebih dari 10 pangkat 20 butir-butir atom besi, dan 1 mililiter air mengandung lebih dari 10 pangkat 20 molekul air. Jadi sangat sulit untuk menghitungnya kalau di kimia. Nah, agar tidak mengalami kesulitan, maka jumlah partikel yang banyak tersebut diungkapkan dengan suatu satuan jumlah zat, sehingga para ahli kimia sepakat memunculkan istilah konsep mol, ya. Jadi mol itu sebenarnya dari asal kata bahasa Latin, ya, mole, ya, tulisannya mole, mol bacanya, itu yang berarti adalah tumpukan, ya. Dimana satuan jumlah zat yang kita kenal di kimia adalah istilahnya mol, ya. Nah, sekarang untuk menentukan satuan mol itu seperti apa? Nah, sebagai analogi, umpamakan dalam kehidupan nyata bahwa satu mol dapat dianggap untuk mewakili bagian-bagian penyusun suatu benda, entah itu biji dan dalam buah, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sebagai analogi aja, ya, maksudnya, walaupun biji dan buah itu sebenarnya kan masih ukurannya masih bisa kita lihat, ya.
duluan nih. Oke, misalnya satu keranjang dapat diumpamakan sebagai 1 mol yang berisi atau dapat memuat secara maksimal sejumlah buah jeruk. Ya. Nah, satu buah jeruk itu ada berapa biji? Ada berapa biji di dalam buah jeruk tersebut? Kemudian satu buah itu kita anggap sebagai 1 molekul. Ya, 1 molekul. Biji itu kita anggap sebagai jumlah atom. Ya. Jadi boleh dikatakan bahwa 1 mol itu kita anggap sebagai umpamanya 1 keranjang, 1 buah itu umpamanya sebagai 1 mol atau 1 molekul maksudnya, dan biji itu merupakan jumlah atom. Nah, ini juga tidak bisa umpamakan lagi istilah pengertian mol dalam kehidupan sehari-hari. Perumpamaannya seperti ini, ya, 1 mangkuk mie bakso itu ada berapa baksonya, artinya mana yang dikatakan mol dan mana yang dikatakan atom. Ya, berarti kalau 1 mangkok kita anggap itu 1 mol, 1 mangkok 1 mol. Ya, mungkin untuk atom-atomnya kita anggap bagian dari penyusun bakso ini. Nah, di sini mungkin lada, ada garam, nah itu kita anggap sebagai atomnya. Sementara satu bakso ini kita anggap sebagai molekul. Okay? Demikian juga untuk mie, ya, sayuran ini, ya, sayur tahu ini, ya, dan kuahnya itu kita anggap sebagai molekul. Ya, di dalamnya ada penyusun yang di dalam benda tersebut. Oke. Yang menjadi pusat perhatian dalam mol sebenarnya adalah zat, di mana zat itu sendiri merupakan unsur dan senyawa. Akan tetapi yang menjadi penyusun materi zat itu adalah partikel-partikel yang terdiri dari atom, molekul, atau ion. Ilmuwan kimia Belanda Johann Logsmith pada tahun 1865 dan para ahli kimia sepakat bahwa 1 mol zat mengandung sejumlah partikel yang sama dengan jumlah partikel dalam 12 gram atom karbon 12. Ya, 12 ini adalah massa dari atom karbon, yaitu sebanyak 6,002 kali 10 pangkat 23 partikel yang dikenal sebagai tetapan atau konstanta dari bilangan Avogadro. Jadi bilangan Avogadro itu bisa dilambangkan dengan L, bukan A, ya, karena L ini dianggap sebagai simbol yang menyatakan Logsmith. Ya, Logsmith ini adalah seorang ilmuwan kimia Belanda yang menemukan istilah mol, atau juga istilahnya juga disimbolkan dengan N besar, sehingga 1 mol itu dapat dianggap sama dengan jumlah partikel dalam jumlah 12 gram atom karbon, ya, sebanyak 6,022 kali 10 pangkat 23 partikel. Jadi ini atom karbon ini dapat dianggap sebagai pembanding, ya, pembanding dari suatu jumlah partikel, entah itu atom, molekul, ataupun ion. Oke. Oke, dalam kehidupan sehari-hari, jika 1 mol dapat dianaliskan sebagai 1 lusin, sehingga 1 lusin itu 12 buah, maka 1 mol itu dapat dianggap sebagai 6,022 kali 10 pangkat 23 buah partikel. Ya. Istilah kata partikel pada NaCl, ya, contohnya, ya, H2O dan N2, dapat dinyatakan sebagai jenis partikel, ion, dan molekul. Sedangkan pada unsur Zn, T, dan Al, ya, Zn, zinkum, karbon, dan aluminium, jenis partikelnya dapat dinyatakan dengan atom. Ya, seperti contoh tabel di bawah ini. Oke. Nah, misalkan Zn itu 1 mol, maka dianggapnya sebagai jenis partikel atom dengan jumlah partikelnya adalah sebanyak 1 dikali 6,022 kali 10 pangkat 23 banyaknya atom. Ya, jadi atom ini bukan satuan, ya. Jadi jumlah partikel itu tidak ada satuan, jadi hanya menyatakan banyaknya atom, molekul, ataupun ion. Sedangkan kalau aluminium itu sama halnya dengan Zn,
ya. 1 mol itu mengandung atom jenis partikelnya, di mana jumlah partikelnya itu adalah 1 kali 6,00022 kali 10 pangkat 23 atom. NaCl atau natrium klorida atau garam dapur yang murni itu mempunyai 1 mol, jenis partikelnya adalah berupa ion. Nah, untuk jumlah partikel dalam molekul, maka itu sama juga dengan 1 kali 6,002 kali 10 pangkat 23 molekul. Tapi kalau untuk ion akan dipisah antara natrium dengan klor, Na dan Cl, ya. Na plus dan Cl min, ya. Nanti akan kita lihat contohnya berikut. Kemudian untuk H2O atau air itu 1 mol jumlahnya, jenis partikelnya molekul, sehingga untuk menyatakan jumlah partikel dalam bilangan Avogadro maka sama halnya dengan 1 kali 6,022 kali 10 pangkat 23 molekul. Oke. Nah, kemudian untuk zat-zat yang lain, ya, seperti nitrogen, besi, air, urea, dan amoniak, itu kita bisa lihat contohnya masing-masing, ya. Nah, misalkan kalau untuk nitrogen itu 1 mol, ini hanya pemisalan, ya. Kalau misalnya urea 2 mol, nanti urea itu dikali 2 mol itu dikali dengan 2 kali 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul. Demikian halnya juga dengan amoniak. Amoniak itu seandainya di sini 2 mol jumlah molnya, maka 2 kali 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul. Nah, ini kita lihat contoh-contoh yang lain, ya. Misalkan yang tadi, yang ion NaCl itu mengandung masing-masing ion natrium plus atau Na plus itu sebanyak 6,02 kali 10 pangkat 23 kali 1 ion, ya, 1 ionnya, ya. Kemudian 6,02 kali 10 pangkat 23 1 ion Cl min. Nah, untuk contoh-contoh yang lain ini juga bisa kita lihat, ya, perbandingan antara jumlah atom, ya, dengan masing-masing penyusunnya dalam senyawa H2SO4 atau asap sulfat, ya. Misalkan jumlah molekulnya adalah 1, ya, ini artinya 1 molekul, ya. 1 molekul H2SO4 itu mengandung 2 atom H, ya, karena 2 di sini adalah indeks dari H. 2 ini adalah indeks dari H, ya. Indeks dari H. Kemudian untuk 1 atom S ini adalah 1 berasal dari indeks 1 yang ada di sini, ya. Nah, ini kan sebenarnya nggak ditulis, ya, angka 1 ini, ya. Sebenarnya ada, ya. Kemudian untuk atom O itu indeksnya ada 4 atom jumlahnya, ya. Ya, sesuai dengan rumus kimianya H2SO4, O-nya 4, berarti atom O-nya ada 4. Kemudian untuk 1 mol H2SO4 berarti mengandung 2 mol atom H, karena mengikuti indeks dari jumlah atom tersebut, ya. 1 mol H2SO4 itu mengandung 2 mol bagian penyusun dari H2SO4, ya. Untuk atom H-nya sebanyak 2 mol. Kemudian untuk atom S itu ada 1 mol, dan untuk jumlah atom O sebanyak 4 mol. Jadi mengikuti jumlah atom yang di atas, ya. Oke. Kemudian untuk menentukan jumlah partikel itu kita tulis dengan perkalian 6,022 kali 10 pangkat 23 tiap-tiap mol masing-masing senyawa dan atom-atom penyusunnya, ya. Jadi bisa dianggap tinggal hanya mengganti perkaliannya saja, ya, dari satuan-satuannya mol atau banyaknya atom. Oke. Sekarang kita lihat soal latihannya yang kita kerjakan bersama-sama, ya. Tentukan jenis partikelnya dengan cara menuliskan atom, molekul, atau ion dari susunan beberapa unsur dalam beberapa zat di bawah ini. Nah, sekarang yang gas NH3 itu termasuknya apa? Atom, molekul, atau ion?
terdiri dari lebih satu atom, karena terdiri dari A 3 atom dan N nitrogennya 1 atom. Kemudian untuk larutan H2SO4 itu ada termasuknya atom, molekul atau ion. Ya, karena dia termasuk larutan, karena dia berjenis larutan, maka H2SO4 itu termasuknya adalah ion. Kemudian untuk gas ozon ini kita harus terjemahkan dulu menjadi rumus kimia, yaitu O3. Nah, O3 termasuk apa? Atom, molekul atau ion? Oke. Nah, ternyata termasuk molekul, ya, karena terdiri dari lebih satu atom. Kemudian untuk batu kapur kita ubah dulu menjadi rumus kimianya CaO atau kalsium monoksida. Nah, ini termasuknya apa? Atom, molekul atau ion? Ya, termasuknya adalah molekul, ya. Kemudian untuk 1 kg logam perak ini termasuknya atom, molekul atau ion? Oh, maaf, ini termasuknya kita harus terjemahkan dulu. Perak ini termasuk Ag, ya, lambangnya Ag, termasuk atom, ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita lihat untuk penerapan konsep mol, ya. Di sini ada diagram konsep mol yang di kotak besar ini. Ini merupakan diagram, ya. Diagram konsep mol, ya. Ini diagram, ya. Diagram, ya. Termasukkan diagram konsep mol, ya. Nah, bagaimana untuk membaca dan menerapkan diagram konsep mol itu? Oke, kita sekarang lihat penyelesaiannya. Oke, untuk A dan B, ya. Pada keadaan standar atau STP, maka kita harus tahu bahwa nilai 22,4 liter adalah sebagai pengali untuk mencari volume gas tersebut. Ya, berarti mol 2 mol dikali dengan 22,4 liter per mol, atau sama dengan 44,8 liter. Sedangkan untuk pada keadaan kamar atau RTP, maka volume yang harus sebagai pengali dalam perhitungannya adalah 24,4 liter per mol. Berarti untuk mencari volume gas dalam keadaan RTP adalah 2 mol dikali 24,4 liter per mol, atau sama dengan 48,8 liter. Oke. Untuk yang T, berarti pada suhu 30 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer, dihitung dengan rumus persamaan umum gas ideal, yaitu PV sama dengan nRT, ya. Oke. Nah, sekarang berapakah
volumenya pada suhu tersebut. Nah, tentunya kita harus tahu dulu bahwa Celcius harus diubah menjadi Kelvin, berarti harus ditambah 273 ya. 30 ditambah 273 sama dengan 303 Kelvin. Nah, untuk mencari volume, maka rumus yang berlaku di sini adalah nRT per P, artinya jumlah mol dikali tetapan gas ideal dikali suhu dalam Kelvin dibagi dengan tekanan ya. Oke, berarti 2 mol dikali 0,02 liter atmosfer tiap mol Kelvin dikali 303 Kelvin dibagi 1 atmosfer, jadi sama juga dengan 49,692 liter. Lanjut. Nah, untuk yang D, pada suhu dan tekanan yang sama, pada saat setengah mol gas oksigen volumenya 15 liter ya. Berarti kita harus melihat di sini ada rumus perbandingan ya. Rumus perbandingan artinya volume nitrogennya berapa, maka kita harus mencari dengan mol N2 dibagi dengan mol O2 dikali volume O2 yang diketahui ya. Berarti 2 mol dibagi setengah mol dikali 15 liter sama dengan 60 liter. Oke. Contoh yang lain, misalkan hubungannya dengan molaritas atau molar larutan. Misalkan tentukan molaritas suatu larutan jika 4 gram natrium hidroksida atau NaOH dilarutkan ke dalam 2 liter air dan dilarutkan ke dalam 500 ml air, di mana ArNa sama dengan 23, O sama dengan 16, dan A sama dengan 1. Penyelesaiannya, nah kita harus langsung aja ke A ya, ke A langsung saja, karena berdasarkan rumus molar M sama dengan mol dikali 1000 dibagi volume larutan, atau sama dengan 0,1, karena ini berasal dari pembagian 4 dibagi 40 ya. 4 dibagi 40, 4 itu masanya, 40 itu adalah mR dari NaOH ya. 1 kali ArNa 23 ditambah 1 kali ArO 16 ditambah 1 kali ArH 1, berarti sama dengan 40 ya. Berarti untuk mendapatkan molar dalam 2 liter air berarti sama dengan 0,1 dikali 1000 per 2000 ya. 1000 ini karena 1 liter itu sama dengan 1000 ml ya, karena kalau dalam kimia yang dihitung adalah satuan mililiter bukan liter ya. Dibagi 2000 ya, 2000 adalah volume larutan, 2L 2 liter, berarti 2000 ml, jadi sama dengan 0,1 dikali 1000 per 2000, ini artinya setengah, berarti 0,1 dikali setengah sama dengan 0,05 mol per liter atau 0,05 molar. Kemudian untuk yang B, berarti molar itu sama juga molnya 4/40 dikali 1000 per 500 ya, sama dengan 0,2 mol per liter atau 0,2 molar atau 0,2 M. Oke, kesimpulan materi pembelajaran hari ini adalah ilmu kimia menggunakan satuan mol untuk menyatakan satuan jumlah zat dari suatu materi. Jadi pengertian mol adalah satuan untuk bagian ukuran jumlah dan kuantitas zat dari suatu partikel yang mengandung atom, molekul atau ion dalam suatu benda. Ya, kemudian dalam kehidupan sehari-hari 1 mol itu dapat dianalogikan sebagai 1 lusin. Sehingga kalau 1 lusin 12 buah, berarti 1 mol itu terdiri dari 6,022 kali 10 pangkat 23 buah partikel. Dan partikel ini bisa berupa atom, ion, dan molekul, tergantung dari zat tersebut yang akan dicari molnya. Oke. Terima kasih. Thank you very much. Ya, sebelumnya have a nice
nice day ya, tetap semangat, be excited. Oke, nantikan pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.